Baik, banget ya. Baik, mohon perhatiannya untuk para peserta PKPA. Materi sesi kedua akan saya mulai. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gak apa-apa dong. Semangatnya tetap pagi kan? Ya. Oke. Ini kok banyak yang online ya? Sepertinya. Biasanya kan offline banyak banget. Oh ya, baik. Ini sepertinya semangat sekali ya. Karena mungkin melihat pematerinya sangat cantik, ya. Ya, betul dong. Oke. Waduh. Betul betul. Baik. Materi kita, oke. Oke, mungkin saya lanjut lagi. Pemateri kita pada hari ini yaitu Dr. Cita Justisia Serviani SH MH CMC yang pada hari ini membawakan materi tentang organisasi perusahaan termasuk penggabungan, merger, dan pengambil alian. Sebelum materi kita mulai, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya, baik Bu. Beliau merupakan lecturer, konsultan, lawyer, dan author. Dan beliau memiliki riwayat karir di dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selanjutnya sebagai sekretaris program studi hukum, program magister. Selanjutnya sekretaris program studi hukum, program sarjana. Selanjutnya beliau merupakan konsultan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya beliau merupakan konsultan Otoritas Jasa Keuangan. Dan beliau memiliki riwayat pendidikan di Universitas Erlangga pada tahun 2014 sampai dengan 2018 yang memiliki gelar doktor hukum sama di Universitas Jember sebagai magister hukum juga dan Universitas Jember pada tahun 2007 dan 2011 yang memiliki gelar sarjana hukum. Cita Justisia menyampaikan materi tentang organisasi perusahaan termasuk penggabungan, merger, dan pengambil alian. Untuk itu waktu dan tempat kami Terima kasih Mbak Dian. Selamat duha jadinya saya ngomong. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Bu Cita, tapi karena saya perhatikan di sini banyak yang lebih senior dan lebih expert dari saya ini sepertinya. Jadi karena sesi hari ini alhamdulillah kita semoga bisa saling sharing pengalaman Bapak Ibu dan juga pengalaman saya sebagai akademisi. Kita diskusi aja di materi hari ini. Maka monggo Bapak Ibu bebas boleh manggil saya Bu Cita, boleh. Saya sungkan kalau yang lebih senior dari saya boleh manggil Mbak Cita, boleh. Daripada saya kualat enggak apa-apa. Jadi seperti yang dibacakan oleh Mbak Dian, saya juga alumnus dari Universitas Jember. Ada yang dari Jember enggak? Ada yang dari Jember loh. Senang loh Bu, soalnya jarang loh, jarang. Biasanya kan kalau Jember sudah buka PKPA ya, di Universitas Jember ada. Ibu Jember mana? UIN. Iya, UIN. Berarti SHI ya Bu? SH sekarang ya? Iya, karena kita kan juga menerima dari SHI juga. Oh, tapi UIN Jember sekarang ya. Ibu, mohon maaf Ibu, namanya siapa? Bu Maira, dinasnya di Surabaya berarti. Oh, demi PKPA di
WKS berkunjung ke Surabaya. Tepuk tangan dong buat orang Jember dong. Buat saya dan Bu Mami. Jauh-jauh loh. Alhamdulillah Bu. Itu takdir yang membawa Ibu ke sini Bu. Selain dari Jember ada yang selain dari Surabaya? Ibu dari mana? Oh Trenggalek. Seperti Pak Seto pemateri minggu lalu. Baru tahu kan? Oh, sayang sekali kok baru tahu. Bapak dari Trenggalek? Oh Blitar, oh enggak ada dosen kita yang dari Blitar. Tapi logo UWKS dari Blitar ya, Candi Penataran logo UWKS dari Blitar Pak. Berarti kehormatan juga buat kita ada peserta dari Blitar. Yang lebih jauh lagi, kalau yang angkatan lalu ada dari Sulawesi ada. Hah? Ujung Pulau Papua Pak. Oh Sumeneb. Ya. Geser sedikit sudah Papua Nugini, Australia. Oh Sumeneb Bapak ya. Berarti ini tolak PP setiap minggu demi PKPA di UWK. Wih luar biasa. Ini kalau tepuk tangan lagi. Berarti ini seharusnya tadi dikasih tahu ke Bu Ning selaku ketua PKPA supaya tahu bahwa ini pesertanya kita ini ya effort banget buat datang setiap hari Sabtu sama Minggu. Iya luar biasa. Tolong translate-nya Pak. Ada yang dari Surabaya tapi universitasnya bukan Wijaya Kusuma? Biasanya UPN dan UT. Yang di belakang Mbak siapa? UPN. Nah, imutnya namanya siapa? Hah? Aduh, imutnya ya ampun. Lili. Gemes ya Pak ya? Enggak, kita kan sambil bercanda. Nanti kalau materi terus pusing ya. Narutama, Bapak siapa? Pak Robert. Pak Robert gemes juga enggak? Biar adil kan tadi Bu Lili gemes. Dari UNAIR ada? Ada juga loh biasanya dari UNAIR. Oke, apalagi universitas di Surabaya. Habis. Hang Tuah ada? Ubara? Hang Tuah. Oh, Hang Tuah muridnya Bu Komaria. Pak Zamroni kan jadi pemateri juga ya. Hah? Loh. Oh, saya enggak tahu ya. Coba nanti saya cek lagi jadwalnya. Hang Tuah, Ubara sama Ubaya, Ubara tuh biasanya ada loh dari. Oh, Ubaya malah ya. Oh, Ubara yang enggak ada. Mas siapa namanya, Mas? Faisal. Saya mau tahu dong pertimbangannya. Ini yang dari luar UWK, pertimbangannya memilih PKPA di sini apa? Oh, ya. Pertimbangan lain? Oh, murah. Terima kasih feedbacknya. Selain murah ngono lho rek opo? Oh, karena ada Profiter. Oke, berarti Profiter merupakan salah satu unggulan ya di sini. Apalagi? Gimana? Terdekat. Mau cok ngono ta Bu? Sampai tak parani nang Trenggalek lho. Ngejak Pak Seto. Iya. Baik, sebenarnya PKPA di UWKS ini kita punya beberapa keunggulan. Loh, lah promosi mana? Ya ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning juga ya. Jadi materi untuk beberapa materi yang memang nanti akan muncul di ujian dibantu disimulasikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ning ya. Sudah simulasi tentang mata kuliah mata pelajaran acara peradilan agama. Saya ikut dengerin tadi yang sesi pagi, semangat banget yang sesi pagi sampai ada yang terutama ketika membahas tentang poligami dan nikah siri. Saya perhatikan semangatnya, antusiasmenya meningkat ya akhirnya. Saya sampai mikir tadi sama panitia, ini bapak-bapaknya ini belajar poligami ini untuk mengetahui sisi hukumnya atau untuk mencari celahnya. Loh, karena hukum itu kan seperti pedang bermata dua ya, seperti bukan dia. Bisa kita cari di satu sisi kita biar tahu, oh nanti kalau dapat klien yang berhubungan dengan hukum perkawinan, perceraian, biar kita tahu. Bisa juga supaya bapak-bapak itu tahu celahnya. Nggak, ini kan di kehidupan nyata emang seperti itu. Karena emang hukum itu kan seperti pedang bermata dua ya. Bisa kita pakai untuk senjata kita untuk kebenaran, memperjuangkan keadilan. Tapi bisa juga kalau niatnya jelek, bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Bukan cuma hukum perkawinan, acara peradilan agama, juga hukum perusahaan yang akan kita bahas hari ini. Lebih spesifiknya kita akan bahas tentang restrukturisasinya.
Kenapa bisa pedang bermata dua? Jadi begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas. Restrukturisasi ini kita membahas tentang, kalau yang sesi pagi kita bahas tentang hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan, bagaimana hubungan percintaan mereka. Ini kita bahas tentang hubungan antara perusahaan sama perusahaan. Yang kadangkala perusahaan A kawin sama perusahaan B, niatnya ini bukan untuk ekspansi perusahaan secara positif, tapi bisa untuk menghindari numpuknya utang. Menghindari kebangkrutan. Menghindari kebangkrutan itu nggak apa-apa. Memang salah satu syarat kondisi di mana kita sebaiknya melakukan restrukturisasi merger, konsolidasi akuisisi adalah supaya kita nggak bangkrut, nggak apa-apa. Tapi baru menjadi masalah kalau misalnya ada laporan perusahaan, dokumen perusahaan yang direkayasa sedemikian rupa sehingga seakan-akan menambah valuasi perusahaan tersebut. Kan Bu Jui yang mau ngawin. Bu Jui yang mau beli. Kalau di hubungan percintaan, misalnya ya, orang kenalan di online. Wih, cantik banget begitu ketemu. Wow. Nah kan sama. Misalnya ketemu di online, ini cowoknya ini anu ya, oke banget, ganteng, pekerjaannya bagus, begitu ketemu beda sama asli. Sering terjadi di kisah cinta anak Gen Z di online. Kalau bapak-bapak kan beda ya, zaman dulu kan kenalannya bukan lewat online. Ini saya ceritakan yang zaman sekarang. Itu biasanya penipuannya di situ. Begitu juga dengan perusahaan. Seringkali kalau tidak berhati-hati, perusahaan itu tidak berhati-hati dalam hal mungkin dia punya tim legal yang kurang mumpuni sehingga dibohongi oleh perusahaan lain. Bisa juga memang kedua belah pihak itu memang pemain dalam mengalihkan aset perusahaan. Pemain. Oleh sebab itu ada peran negara di sini. Kalau kita perhatikan yang tujuan restrukturisasi, kadangkala perusahaan A kawin sama perusahaan B itu bisa juga terjadi bukan karena perusahaannya yang pengen kawin, tapi karena pemerintah yang memerintahkan untuk kawin perusahaan itu. Ya ini ketika restrukturisasi itu diperintahkan untuk mematuhi syarat regulasi. Misalnya ketika pemerintah sebagai tugasnya pemerintah itu ngapain sih? Kan sebagai wakil dari rakyat untuk ngurusin kesejahteraannya kita. Berarti dia itu seperti kalau nyetir mobil kan seperti kadang dia harus nginjak gas, kadang dia harus nginjak rem. Kadang dia harus mendorong permodalan bagi pelaku usaha di luar sektor perbankan, misalnya untuk UMKM dalam hal permodalan fintech. Dulu sempat digenjot banget sejak tahun 2014. Ternyata kebanyakan ini fintech ini. Yang ternyata bergeser, yang pakai fintech bukan cuma UMKM untuk permodalannya, misalnya lewat etis, lewat akseleran, salah satu yang memang konsisten di situ. Apalagi itu satu lagi itu namanya lupa aku. Etis, akseleran. Investri, ya itu salah satu pelopor Investri itu dari zaman tahun 2016-an udah ada ya, 16-17 sudah ada. Sekarang bergeser, ternyata saking mudahnya, akhirnya orang-orang yang walaupun dia bukan UMKM, dia manfaatkan itu untuk kredit konsumtifnya dia. Kita nggak bicara tentang Shopee Pay Later, nggak sekedar itu, tapi kita bicara tentang kalau dulu orang butuh uang tunai dia gesek tunai. Sekarang saking mudahnya fintech online, kita butuh uang tunai, kita manfaatkan fintech online tersebut. Terlepas fintech yang dipakai itu legal sekalipun, kalau penggunanya terlalu banyak, kemudian kredit macetnya terlalu kredit yang disalurkan kemudian macet ya mayoritas, di situ ada peran OJK untuk ngerem. Karena kalau bisnis fintech itu lebih ketat lagi daripada bisnis lembaga keuangan yang non digital. Lebih ketat dalam hal apa? Pelaporan tiap bulannya. Nah, sekarang akhirnya pemerintah sejak tahun 2022 ya POJK tahun 2022 memerintahkan agar fintech walaupun dia legal, kita nggak bicara yang ilegal ya. Yang ilegal itu jelas salah, itu jelas jerat iblis itu yang ilegal. Nah, yang legal ini yang dibicarakan, jumlahnya udah kebanyakan. Kalau kebanyakan kan khawatirnya pengawasan jadi berkurang ya. Diperintahkan melalui syarat regulasi sejak tahun 2022, POJK tahun 2022, agar fintech yang baru berdiri, masih baru, dia modal keseluruhannya secara laporan ke OJK tidak sampai 2,5 miliar, dia harus merger dengan sesamanya. Kalau misalnya ada yang
dia masih 1,5, 1,5 sama 1,5 merger kan jadi 3. Maka dia tidak lagi melanggar syarat ketentuan modal inti minimum di POJK. Kalau dia nggak mau merger gimana? Maka pilihannya adalah game over. Bisa, tapi itu jangka waktunya 6 bulan sampai setahun dari sejak, 1 tahun dari sejak diterbitkannya POJK tersebut. Lebih mudah untuk merger. Lebih mudah lagi sebenarnya di akuisisi, itu lebih mudah lagi daripada merger. Karena merger kan dia harus mencari yang mau menerima dia keseluruhan. Jadi gini ya, merger ini A sama B bergabung, di mana A itu pasti lebih kuat daripada B. Dengan bergabung itu B menjadi tidak ada entitasnya, atau istilahnya di Undang-Undang PT sekarang statusnya berakhir secara hukum tanpa proses likuidasi. A-nya tetap ada sebagai surviving. Tapi kalau akuisisi, kenapa lebih dipilih untuk perusahaan-perusahaan digital? Karena A sama B itu tetap ada. Yang beralih adalah penguasaan kepemilikan oleh A. Kenapa? Karena A kemudian menjadi pemegang saham pengendali di B. B tetap punya dia tidak perlu takut dengan itu namanya apa itu? Pemberhentian pegawai, kemudian data-datanya dikuasai oleh orang lain, hal-hal seperti itu tidak perlu ditakutkan. Dibandingkan kalau merger kan sama sekali tidak ada dia. Kalau akuisisi B itu tetap ada. Jadi rancu memang antara pengertian induk perusahaan, anak perusahaan dengan perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang diakuisisi otomatis menjadi perusahaan di dalam grup A. Tapi anak perusahaan tidak selalu dengan cara akuisisi. Anak perusahaan itu bisa juga dari awal perusahaan punyanya Pak Robert ya. Pak Robert punya perusahaan PT Robert Semesta. Ya, Robert Semesta apa Robert Anugrah enaknya? Anugrah. Ya. PT Robert Anugrah. Nah, PT Robert Anugrah ini kemudian dia mendirikan anak-anak perusahaan namanya PT ya boleh sih. Robert cair, Robert putih, Robert hitam, nah seperti itu. Kalau di BUMN itu juga beda antara induk BUMN dengan anak-anak perusahaan BUMN yang memang didirikan oleh BUMN tersebut. Beda lagi dengan ada BUMN yang menjadi induk holding kemudian menjadi anggota holding. Merepet-merepet nanti saya jelaskan. Begitu. Jadi ketika suatu perusahaan itu diakuisisi, dia menjadi perusahaan yang terafiliasi. Kita pakai istilah afiliasi lebih cocok. Terafiliasi dengan perusahaan yang mengakuisisi. Tapi karena sebenarnya undang-undang di dasar hukum di hukum perusahaan itu tidak menggunakan kata-kata anak. Itu kan kita aja supaya gampang. Seakan-akan kalau ini menghasilkan anak, padahal ya enggak. Itu istilahnya afiliasi alias berhubungan. Nah, kalau pakai kata afiliasi lebih tepat sehingga kalau misalnya terjadi kasus di ranah pidana ataupun kasus perdata dan prestasi PMH sekalipun yang terjadi di perusahaan yang terafiliasi itu lebih cocok. Nah, kita lanjut ya. Tadi contohnya adalah mematuhi syarat regulasi seperti itu. Sementara kalau perusahaan A kawin sama perusahaan B, murni karena dia yang pengen, itu bisa karena dia pengen menjadi lebih sehat lagi, atau menghindari kebangkrutan, asalkan tidak ada manipulasi data ya di sini. Ekspansi pemasaran, penguasaan pasar, daripada dia mendirikan perusahaan baru, ternyata lebih praktis, lebih cost efisien kalau kita mengakuisisi aja. Gitu. Kemudian distribusi, atau bisa juga karena dia mau memfokuskan bisnisnya. Berarti dia nggak merger, dia nggak akuisisi, nggak konsolidasi, tapi dia apa? Dia melakukan pemisahan. Pemisahan unit usahanya. Supaya fokus. Maka sebenarnya pengertian restrukturisasi di sini rancu juga dengan pengertian restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang adalah ketika kita mencoba untuk mengutak-atik utang, kan gambarnya kita pakai rubik ya. Rubik ini kan artinya mengutak-atik ya.
mencari yang pas. Kita ngutang-ngatik utang supaya utangnya bisa ditunda, utangnya bisa dialihkan ke orang lain, bisa ditambahkan, bisa dikurangi bunganya. Tapi itu urusannya sama buku 3 KUH Perdata. Beda. Materi kita adalah ngutek-ngutek perusahaannya. Pada saat apa kita perlu ngutek-ngutek suatu perusahaan? Pada saat kita sudah mencoba untuk ngutek-ngutek utangnya, ternyata masih belum mencapai kondisi yang kita harapkan. Sehingga kita restrukturisasi perusahaan aja. Gitu. Oke, jadi kita fokusnya yang atas ya. Fokusnya yang atas dalam bentuk apa? Merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan perusahaan. Sebenarnya ini materi S1, saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masih ingat. Kalau A sama B bergabung, A-nya tetap ada karena A yang paling kuat, B-nya menjadi statusnya berakhir demi hukum tanpa proses likuidasi, maka itu merger. Kemudian kalau ada A sama B, sama-sama kurang kuat, sama-sama ingin menghindari kebangkrutan, dan sama-sama berada di level setelah diaudit ya, level kekayaannya itu hampir sama. Maka A sama B bergabung, dia kemudian menjadi tidak ada entitasnya, berakhir demi hukum, lahirlah entitas baru. Setelah entitas baru ini baru bisa lahir setelah akte konsolidasinya keluar. Baru bikin akte pendirian C. Itu namanya konsolidasi. Sementara kalau akuisisi A sama B tetap ada, A, B, C, D tetap ada, tapi B, C, D ini dia ada pengalihan kepemilikan dalam hal apa? Dalam hal sahamnya. Pemegang saham pengendalinya udah beda. Ada istilah pemegang saham mayoritas, ada istilah pemegang saham pengendali. Kalau pengertiannya pemegang saham mayoritas itu dia udah pasti di atas 50% kan namanya mayoritas. Kalau pemegang saham pengendali dia belum tentu sampai 50%. Tapi asalkan dia bisa dalam kepemilikan saham itu kemudian disebutkan juga di anggaran dasarnya bahwa dia adalah porsi pemegang saham pengendali, maka dia menjadi pemegang saham pengendali. Misalnya juga kalau di BUMN, ada kalanya BUMN itu pemerintah memiliki saham Dewarna 100% di suatu BUMN. Ada kalanya pemerintah cuma 60%, 65, 55, 51, 52. Ada kalanya juga karena setelah pemerintah punya 60, kemudian saham yang seri B dan C dialihkan lagi ke pasar, maka kepemilikan pemerintah berkurang, nggak sampai 50, maka dia nggak lagi mayoritas, tapi dia tetap menjadi pemegang saham pengendali karena dia memiliki hak keistimewaan oleh saham seri A untuk melakukan beberapa keputusan terkait pengelolaan BUMN yang bisa hanya negara aja. Nah itu kalau BUMN. Kalau perusahaan biasa, saham biasa, ada dikenal pemegang saham pengendali dan pemegang saham mayoritas. Itu berarti kalau akuisisi ada perubahan subjek hukum sebagai pemegang saham pengendalinya. Pemegang saham pengendali, pemegang saham mayoritas itu sudah pasti pemegang saham pengendali. Tapi pemegang saham pengendali, dia belum tentu memiliki secara sebagai pemegang saham mayoritas. Kayak gitu logikanya. Itu akuisisi. Kayak orang belanja gitu ya kalau akuisisi. Kalau merger itu kayak orang kawin, tapi kemudian setelah kawin yang cewek nggak perlu kerja lagi. Gitu. Indah banget itu hidup itu ya. Nggak perlu masuk hari Minggu gini, guys. Mantep ya. Enggak. Ini passion beda. Tapi saja ini ambek pikir saja nih nang nonton TV lah enak ya. Ini enggak apa-apa. Cewek zaman sekarang itu harus punya passion ya Mbak Dian ya. Masih jomblo ya Mbak Dian. Sampai ono sing lugur pulpene rek. Oke, sementara kalau konsolidasi itu gimana ya perkawinan yang konsolidasi ya? Enggak bisa dihubungin sama perkawinan kalau konsolidasi itu. Kalau konsolidasi ini kan hubungannya setara ya. Jadi suami sama istri sama-sama kerja. Berarti saya perkawinannya konsolidasi. Ya, benar. Tapi kalau sebenarnya kalau kita bicara kontrak itu harusnya merger ya. Perkawinan itu konsep merger itu paling enak. Setuju apa enggak? Dilihat dulu ya. Sudut pandangnya ya. Iya. Cuma kadang-kadang lagi capek kerja itu rasanya pengen perkawinan versi merger itu paling enak saja.
Kalau lagi capek. Gitu. Tapi kalau habis gajian, habis itu perkawinan versi konsolidasi paling enak. Kalau perkawinan versi akuisisi apa berarti? Iya, kalau dari sudut pandang cowok, ayo. Bapak ya, bisa ngerti kan kalau akuisisi berarti semua perusahaan tetap ada. Kamu, nah, poligami itu akuisisi. Gitu ya, tapi tidak sama ya, ini supaya mudah menghafalkan. Oke. Sementara kalau pemisahan ya, J. Duh, tapi saya bukan dosen perkawinan loh, Pak. Ya. Wah. Oh ya. Ada juga, Bisa dikasih contoh dulu nama proyeknya atau rahasia? Hmm. 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 Dia guide perusahaan. Investor itu. Berarti yang mengelola, mohon maaf, berarti yang mengelola semuanya perusahaan itu ya? Gini dulu Pak, berarti dilihat konteksnya dulu Pak. Itu sekarang terdaftarnya usaha wisata rekreasi itu, kalau berenang kan rekreasi ya. Bidangnya Kalau rekreasi. berenang tadi kan hanya contoh saja. Oh contoh masih ya. misalnya Tapi gedung kita apa gitu ya. nggak apa-apa. Coba misalnya pariwisata hotel ya. Iya. Hotel. Gitu. Dilihat dulu itu pemiliknya siapa. Karena kalau misalnya pemiliknya masih pemerintah daerah ya, mungkin si perusahaan itu dia hanya menang tender aja dalam pengelolaan sampai berdirinya hotel itu. Tapi kalau misalnya ternyata itu terdaftarnya atas nama perusahaannya, maka ada perjanjian kerjasama antara si perusahaan sama si pemerintah. Perusahaan yang lahir dari perjanjian kerjasama tersebut. Ada juga perjanjian joint venture ada lagi. Jadi kasus per kasus. Ini yang saya tanyakan itu. Nah, itu bukan termasuk restrukturisasi, tapi merupakan ragam dari aksi korporasi. Ya, tapi itu akan memegang peranan penting ketika ya Pak ya. Misalnya perusahaan itu mau merger atau mau melakukan restrukturisasi apapun bentuknya. Dalam hal apa? Permisi ya Mbak Dian. Kok enggak iso? Ya, ini dalam hal, ya benar itu Pak. Dalam hal, nah, kontrak-kontrak yang masih berjalan. Dan juga aset-asetnya itu harus diperjelas. Itu hotel, tempat wisata, pemiliknya perusahaan itu, karena perusahaan itu didirikan merupakan dalam konteks dia perusahaan joint venture, atau dia itu perusahaan yang menjalin kerjasama, atau itu bukan punyanya dia, tapi dia menang tender, maka di situ yang dilihat adalah ada nggak kontrak pengadaan barang dan jasanya. Berarti kan tergantung kasusnya ya Pak ya. Nah, untuk mengklasifikasi itu penting banget dalam mempersiapkan keperluan persiapan MKA sebagai bagian dari aksi korporasi. Khawatirnya juga misalnya ada proyeknya berdiri lancar, tapi pembayarannya nggak lancar. Ternyata nauzubillah misalnya ada juga, karena ini berkaitan sama pemerintah ya Pak ya, sering terjadi juga tersangkut kasus korupsi. Nah, maka itu sangat menjadi perhatian di sini. Ada kasus-kasus hukum yang masih berjalan. Jadi yang ditanya oleh Bapak siapa namanya? Taufik. Pak Taufik. Yang disampaikan oleh Pak Taufik itu sangat penting sebagai bagian dari aksi korporasi yang sedang berjalan, yang akan sangat mempengaruhi terhadap aksi korporasi dalam konteks restrukturisasi. Begitu nje Pak? Iya. Jadi saya tadi mohon
Mbok, ya ada contoh yang Contoh di selain pemerintahan. selain Ya. perkawinan gitu. Ya, boleh nanti. Ya, Selanjutnya. barangkali yang begitu-begitu itu ya, kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Kemudian kalau ada kasus bagaimana dan sebagainya. Saya kira gitu, Prof. Siap, terima kasih Pak Terima Taufik. kasih. Iya Pak Koiri Hashim. Raise hand-nya kepencet apa memang mau tanya Pak Koiri? Ya, selamat siang Ibu. Ya. Iya, saya mau tanya soal kereta cepat Indonesia Cina itu, Bu. Itu kan konsorsium antara BUMN dengan Pak, PT nyalain video Pak? Gak kelihatan Pak. Nah. Oke, siap. Oke. Untuk kereta cepat ini. Indonesia Cina itu loh Bu ya. Itu jenisnya termasuk apa? Itu konsorsium dengan PT Beijing Yaman itu Bu. Dan yang kedua, untuk itu kan utang ke Cinanya kan 75%, sedangkan setoran modal pemegang sahamnya cuma 25%. Dan untuk utangnya itu dibebankan, kenapa kok dibebankan ke PT Kereta Api Indonesia Persero saja, kok tidak dibagi dengan PT-PT BUMN yang lain, Ibu? Itu aja, Ibu. Terima kasih. Agak kurang spesifik ya Pak pertanyaannya. PT Beijing Yaman. Saya pribadi belum pernah dengar nama PT Beijing Yaman. Mungkin ini kasus pribadinya Pak Koiri nggih? Enggak, Ibu. Ini kan PT Kereta Indonesia. Ya, kayaknya namanya bukan Beijing Yaman deh Pak. Itu maksudnya kerjasama, tapi kalau kerjasama antara Indonesia dengan Cina dalam konteks pembangunan kereta cepat, ya. Ya, itu kan konsorsium dengan beberapa BUMN ya. Dan PT-nya yang dari Cina itu Beijing Yaman SRCO Ltd, Bu, 40% untuk yang konsorsiumnya 60% itu. Dan untuk utang ke pihak ya, Pak. Indonesia sama Cina itu mendirikan perusahaan patungan, Pak. Ya, itu jenisnya apa, Bu? Itu jenisnya aksi korporasi tapi bukan dalam konteks merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan perusahaan yang sedang dibahas hari ini, tapi merupakan aksi korporasi, benar, nggak apa-apa. Aksi korporasi ya, Bu ya. Aksi korporasi dalam hal setelah dibentuknya, jadi kan Indonesia sama Cina bekerja sama itu kan harus membuat satu PT sendiri ya, atau menggunakan PT yang sudah ada di negara masing-masing. Nah, kemudian kalau ada kalau misalnya itu PT-nya baru, ada penyertaan modal dari Indonesia dan juga ada dana kerjasama dari Cina, ya ini saya enggak ngerti ya dana dari Cina ada atau enggak, yang saya tahu kan dari Indonesia. Maka pendirian PT baru tersebut, kalau konteksnya adalah BUMN, maka harus didirikan dengan peraturan pemerintah. Aksi korporasinya dibuktikan dengan peraturan pemerintah, nanti di situ jelas dana modal yang disisihkan dari APBN dari pemerintah Indonesia berapa. Enggak ada kok ya, Bu, dari BUMN, Bu. Nah, berarti kita pelajari dulu ya Pak, itu perusahaannya dia BUMN atau bukan. Kalaupun bukan BUMN, maka tadi pertanyaannya Bapak gimana? Aksi korporasinya ada masalah apa? Ya itu kan utang ke Cina-nya kan 75%. Kenapa kok dibebankan ke salah satu perusahaan BUMN, kok nggak dibebankan beberapa? Kan itu ada PT Kereta Api Indonesia. Oh ya, kalau gitu itu kan berarti BUMN ya Pak ya. Nah, pendirian BUMN-nya pendirian BUMN-nya, aksi korporasinya diawali dengan penyertaan modal yang dibuktikan dengan PT. Oke? Nah, maka untuk membuktikan ini adalah kewajibannya siapa, kemudian nanti kalau ada prestasi ini masuk ke hutangnya siapa, itu kita lihat di perjanjian itu juga. Perjanjian kerjasama yang melandasi dari perancangan peraturan pemerintah yang melandasi berdirinya PT BUMN tersebut. Begitu. Jadi pasti ada alasannya kenapa itu menjadi utang dari salah satu negara. Berarti udah ibaratnya kayak kita kalau kerjasama sama orang itu kan sudah pembagian tugas ya, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Berarti kalau ada bagianmu yang salah, ya itu tanggung jawabmu gitu. Oh gitu. Jadi sebelum kita tersulut amarah, kita perlu membaca dulu isi kontraknya antara Indonesia sama Cina bagaimana. Begitu Pak. Ya, oke Bu, terima kasih. Ya, Pak Koiri, ini dari mana Pak Koiri? Dari rumah ya? Dari rumah. Rumahnya di mana? Lamongan. Oh Lamongan, ya udah enggak apa-apa online. Tak pikir Surabaya Pak. Siap Pak Koiri, terima kasih. Kembali Bu. Kita kembali ke ini agak susah ya Mbak. Ini nggak bisa dipencet. Nah oke. Dalam melakukan restrukturisasi, kita harus lihat dulu
Yang mau direstrukturisasi ini apa dan siapa? Karena merestrukturisasi badan hukum udah pasti bisa. Tapi merestrukturisasi non badan hukum logikanya tidak bisa. Karena apa? Kita kembali ke pengertian contoh merger ya. Penggabungan antara badan usaha, di mana status badan hukum yang dipertahankan. Oke, kita bicara tentang status badan hukum. Subjek hukum kalau di perdata ada berapa? Subjek hukum kalau di perdata, kalau di orang ya. Orang dan badan hukum. Oke. UD Matsab Firma CV, kita refreshment sebentar. Pemiliknya, dia statusnya pemiliknya badan hukum atau perorangan? Perorangan semua ya. Kalau UD perorangan ya. Matsab Persekutuan Perdata? Perorangan dong. Perorangan. Kemudian firma sama aja. CV dianggap perorangan. Padahal kan CV ada aktenya dibuat di notaris. Kok dia dibilangnya badan usaha non badan hukum? Dia juga ini semua ini UD sampai CV ini di entry-entrynya kalau dia mau diaktekan di notaris dia bisa lewat sistem administrasi badan usaha. Ada proses legislasi, ada proses legalisasinya. Kok disebutnya non badan hukum? Ah ya, Mas namanya siapa? Michael dari UT Surabaya ya? Oh ya. UT Surabaya. Lulusan tahun? Oh barusan banget. Oh iya, kenapa kok? Sesama lama itu loh Pak. Oh 2007? Oh ada yang 2007 juga? Gak usah malu-malu, gak apa-apa, gak setua itu. Ada yang satunya 2007? Iya, kan gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Oh iya, hormat Pak, Bapak aja yang di sini Pak. Saya sungkan Pak. Oke, harus ada. Oh panas banget ini. Kita lanjut ya. Jadi ada aset yang harus ada aset yang terpisah. Nah, kalau misalnya PT ya, asetnya PT itu berarti punyanya siapa? Punya PT kan? Aset PT itu apa aja? PT bisa punya apa aja? Yus, pasti lah itu. Tergantung dalam neraca, kira-kira seperti bangunan, benda tidak bergerak, kemudian mobil dalam arti kendaraan leasing. Pengertian leasing itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang kita pakai buat gaya-gayaan mobil itu. Sewa guna usaha maksudnya, kita itu diberi kemudahan untuk nyicil mobil untuk usaha. Tapi sekarang pergeseran mobil leasing, padahal ya itu cuma dipakai seneng-seneng. Nah, oke, mobil, apalagi surat-surat berharga, saham. Oh, online ya nggak bisa dengar? Oh, salahnya online ya. Saya menghargai yang datang offline. Nggak apa-apa, jangan baper Pak. Saham, obligasi, anjak piutang, ya banyak. Tergantung dia tadi katanya Mas Michael, tergantung neracanya. Oke. Nah kalau misalnya nih ya, PT ini direksinya, Mas Michael sebagai direksi, dia jual aset PT berupa punya apartemen ini PT-nya, karena buat rumah dinas direksinya. Ya, apartemen. Dia alihkan untuk membayar hutang PT. Hutang PT. Di suatu perjanjian, dia jadi gini ya, kayak Mas Michael ini utang sama saya, tapi dia belum bisa bayar. Akhirnya, wes gini lo beliin aja ini. Dia direktur utamanya, direksi. Beliin aja ini apartemenku ini. Ini nanti kalau sudah naik harganya melebihi utang. Ya, terus dibuatlah perjanjian. Perjanjian jual beli.
Nah, di perjanjian jual beli itu seharusnya kan saya bayar ya, karena saya beli. Saya enggak bayar. Karena kan kamu masih ada utang ke saya. Kamu bayarnya lewat kamu yang bayar ke saya. Karena perjanjian jual belinya itu dengan janji membeli kembali. Pengalian aset dengan janji membeli kembali. Jadi kamu yang bayar. Karena kamu uangnya diputar, kamu bayarnya nggak pakai cek atau kamu nggak pakai cek ataupun nggak pakai uang transfer tunai. Kamu pakainya biliet giro supaya bisa diputar. Oh, kamu kok langsung nyambung, Mas? Langsung nyambung, berarti sering ya lo? Nah. Enggak. Loh, tapi ini yang mau saya ceritakan ini penyelundupan hukum loh. Ya, jadi sama seperti logika poligami dan nikah siri. Jadi kayak mencoba mencari celah supaya uang perusahaan tetap muter. Nah, tapi ini jangan dilakukan. Ini kita bahas tentang aset PT-nya maksudnya. Oke? Terjadi perjanjian antara saya dan kamu, Mas ya. Kemudian aset itu beralihkan dari kamu ke saya. Itu melanggar undang-undang PT enggak? Karena di sini dikatakan kita udah sepakat perbedaan yang kiri sama yang kanan adalah badan hukum itu ada aset yang terpisah. Ada asas separate legal entity. Oke, logika berikutnya. Kalau itu namanya adalah aset PT, maka yang berhak untuk menggunakan aset itu apakah direksi? Semuanya, kok enak? Nah, RUPS. Nah, hati-hatinya di situ terjadinya kasus adalah karena hutang PT tetap karena di pasal 102 kan diperintahkan sama ini ya, panitia untuk bawa undang-undang PT ya. Ya harus download aja Rek. Undang-undang PT di pasal 102 intinya segala pengalihan aset ini ada kaitannya sama merger juga. Sebenarnya kalau kita bahas merger itu banyak banget loh Bapak Ibu. Sampai besok loh bisa. Ini masih awal ini. Padahal PPT-nya ada 60. Pelan-pelan aja enggak apa-apa ya. 2 sesi. 2 hari. Nah, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan. Itu baru hal kecil ya, enggak hal kecil ya. Apartemen ya larang ya, aku dikon tuku saiki yo duitku gak ono. Kan kekayaan perseroan. Gak tuku kacang. Nah, atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Yang dilakukan Mas Michael salahnya 2. 1, dia mengalihkan kekayaan perseroan tanpa minta persetujuan dari RUPS. Itu salah 1. 2, salah juga karena kalau benda itu mau dijadikan jaminan utang, harusnya perjanjiannya bukan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, tapi perjanjian utang piutang dengan jaminan. Karena walaupun kamu sudah setuju sama RUPS nih ya, aku sebagai orang yang harusnya dapat pelunasan utang, nggak bisa langsung serta-merta ngambil benda itu toh. Asas hukum jaminan gimana? Dijual di lelang umum. Nanti ambil pelunasan dari hasilnya berapa, sisanya masuk kamu lagi. Kan asas hukum jaminan kan gitu, tapi jangan lupa maka harus didaftarkan jaminan hak tanggungannya. Hak tanggungannya dulu. Begitu juga kalau benda bergerak, kayak misalnya kemarin ngotot banget, ada klien saya ngotot banget karena sebenarnya wajar sih ya kalau orang-orang ngotot, karena ternyata tidak semua perusahaan itu punya tim legal ya. Dan ini sebenarnya adalah celah untuk saudara. Untuk bikin aja nanti misalnya udah bikin praktek ya. Bikin aja company profile, kamu bikin paket terserah harganya berapa, paket harga untuk pelayanan legal di perusahaan. Jadi dia tidak perlu ngerekrut pegawai untuk tim hukum, ngerti nggak maksudnya? Ada tetangga saya tuh gitu dia modelnya, ya kayak Mas Michael ini persis sudah wajah-wajahnya persis. Tapi versi sudah usia 50-an ya. Dia kerja itu dalam seminggu tidak harus setiap hari Bapak Ibu ya. Cuman kalau misalnya PT di tempat dia berhasil memasukkan company profile-nya itu, jasa hukumnya dia,
baru dia ke Jakarta untuk urusan setiap kali perusahaan itu mau aksi korporasi. Kan tidak harus merger, aksi korporasi kan banyak ya tadi seperti kerjasama, kemudian mau tender dan lain-lain. Yang pasti per bulan dia dapat 50 juta per bulan. Bahkan perusahaannya, satu perusahaan punya anak-anak, dia juga ngurusin itu, satu grup gitu. Seumur saya ya, ini tidak harus selalu ke perusahaannya Kalimantan. Dia dapat perusahaan plantation, forest plantation di Kalimantan. Seumuran saya, itu bersih dapat, bukan pegawai situ loh ya, cuman datang kalau lagi dibutuhkan, 15 juta. Itu belum kalau ada kasus dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung, kalau menurut saya ya, ini materi yang penting menurut saya. Selain kita membahas tentang apakah kita akan lulus UPA atau enggak. Tapi mungkin saya ngobrol sama teman saya yang tim hukum di BUMN. Ya, kalau dihitung-hitung menurut saya itu lebih banyak dapatnya teman saya yang jadi tim legal di beberapa perusahaan itu. Karena teman saya yang jadi tim hukum di BUMN tersebut, kalau misalnya karena harus ada penghematan anggaran dan lain-lain ya. Kalau misalnya BUMN ini berkasus nih ya, sekarang itu dia nggak ngambil dari pengacara, karena dia tahu kamu kan ada license sebagai pegawaiku, kamu aja yang mewakili, ya cuma dapat uang transport kan, nggak mungkin lah dia dapat success fee. Iya, tapi nggak apa-apa kan, hidup itu tidak hanya mencari uang. Mungkin ada orang yang memang takdirnya kodratnya di BUMN. Tapi ini merupakan peluang bahwa ternyata di luar sana orang yang terlalu bisnis itu nggak akan terlalu mikir hukum. Nggak koper kan, cari uang kan soalnya. Iya, nah terus ini yang klien saya nih ya, cowok ya. Cowok. Saking lakunya dia, bisnisnya dia, itu dia ternyata setelah 10 tahun bisnis dia nggak pernah punya tim hukum. Jadi dengan sederhana dia berpikir bahwa ini orang ini sudah nyewa jasaku, tapi dia nggak bayar-bayar, tak bawa aja mobilnya, buatkan surat, ya pecarai pokoknya mobil tak gowo. Boleh apa enggak gitu itu? Kan lupa, saya udah jawab nggak bisa karena begini-begini ya. Tetapi selama ini tuh saya bisa, ini 5 mobil tak bawa semua. Terus katanya bawa apa nih Pak 5 mobil ini ya? Katanya pembongkar, kan. Tapi orang-orang itu dengan takutnya, iya Pak akan saya bayar utangnya. Karena apa bodoh nggak ngerti ini. Ya, oke. Padahal ini perusahaannya ini udah 10 tahun, ya udah oke, uangnya cash flow-nya udah oke. Nah, kenapa kok nggak bisa? Kan tadi kita bicara tentang nggak serta-merta kita bisa menjadikan jaminan utang kekayaan PT. Ini bukan PT, ini pribadi, sama-sama CV. Ini 10 tahun dia bisnis itu sebagai CV. Yang dia ambil mobilnya itu ya CV juga. Ada yang usaha perorangan malah. Kenapa kita nggak bisa serta-merta? Karena di hukum jaminan itu kan yang namanya sesuatu dianggap jaminan apabila sudah kalau benda bergerak di fidusia akan didaftarkan kan, maka harus ada akte notarisnya dulu. Baru kemudian setelah akte notaris baru akte fidusianya. Kalau misalnya kamu Anda menjadikan mobil itu sebagai bagian dari pelunasan utang, kemudian habis itu mobilnya kamu jual begitu saja, itu ya malah kamu yang kena pidana tuh. Jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Makanya Mas Michael kok langsung nyambung ya kalau masalah yang gitu-gitu ya. Loh saya itu juga bukan pelaku Mas. Lah Mbak Mikir. Loh saya itu bukan pelaku lah Mbak Mikir ngawur ae. Iki uang halal iki. Ya tapi kita nyari harta itu kalau bisa halal, tapi kita harus tahu celah-celah seperti itu supaya apa enggak dibujuki orang. Atau bisa juga kayak teman saya, dia nggak ada niat bujukin enggak, dia saking gregetan nih wong-wongku nggak bayar. Tapi kan itu jadi pedang bermata dua buat dia kalau ada yang wah ini pidanain aja orang ini. Gitu, ya. Ya. Bu mau tanya terkait sama tadi apa kalau ada hutang piutang dari CV ke CV gitu, terus salah satu CV-nya itu menyerahkan mobilnya secara sukarela dengan sebuah pernyataan gitu. Memang disetujui dari yang CV, ya udah mobil saya ambilan itu nanti buat potong nota. Ya itu kan logikanya ya, yang tadi saya ceritakan ya. Kita harus luruskan fenomena-fenomena yang menjadi kebiasaan di masyarakat ini ya. Biasa kan belum tentu benar. Orang poligami ya banyak.
Tapi poligami kan belum tentu benar. Logika ya. Baru benar kalau dia mengikuti aturan di Undang-Undang 174. Ya. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang belum tentu benar. Ini sebenarnya kita luruskan lagi, ada dua seharusnya perjanjian yang terjadi di sini dan harus dibedakan. Perjanjian utang piutang, kalau mau perjanjian utang piutang aja, dia mau menjadiin benda itu sebagai jaminan, ada urutannya, tata caranya. Kalau benda bergerak bagaimana, benda tidak bergerak bagaimana. Nah, kalau kemudian dia langsung mau jual, padahal perjanjiannya itu adalah utang piutang, ya tidak bisa. Tidak ada alas hak sitanya terhadap benda itu. Kalau perjanjian jual beli, ya udah jual beli aja. Tadi Mas Michael bilang ada AJB gantung, Bu. Nah, itu contoh suatu kebiasaan di masyarakat yang jangan dilanjutkan. Kan tujuannya kita belajar hukum gitu. Tapi memang di pengalaman saya, kalau kita terlalu lurus, terlalu bersih, kita jadi nggak ngerti. Tidak bisa mengendus, mengindikasi hal-hal yang tadi Mas Michael ceritakan. Akhirnya kita yang rugi. Nah, seperti yang Bapak ceritakan, itu nggak bisa Pak, harusnya ya. Itu ada dua peristiwa hukum yang terjadi dan nggak bisa dijadiin satu perjanjian. Peristiwa hukumnya adalah utang piutang, sudah. Kalaupun dia megang mobilnya, dia nggak punya alasan untuk menjual mobil itu. Kalau gimana? Ya kan nggak otomatis tuh, Bu. Ya sudah. Oh kalau gitu ya perjanjian jual beli sudah. Nanti hasil dari jual beli itu dia pakai untuk bayar utang. Asalkan perjanjiannya jual beli. Iya. Nggak apa-apa kan habis dijual uangnya terserah dia. Nggak bayar utang pun ada terserah dia. Gitu. Oh tidak ada uang tunai ya. Oh berarti kalau mau itu terjadi, tetap itu perjanjian jual beli dan apakah dalam perjanjian jual beli itu sudah diikuti levering pengalihan kepemilikan nama BPKB di mobil itu. Kalau nggak ada berarti jual beli itu belum terjadi. Kan kita seharusnya yang benar adalah jual beli. Karena kalau perjanjian utang piutang aja terlalu ini ya, terlalu ribet ya kalau kita mau patuh sama hukum berarti kan perjanjian jual beli. Tapi itu celahnya adalah kalau tidak diikuti dengan levering sesuai mekanisme penyerahan benda bergerak, nanti itu nggak pernah tak serahkan kok mobil itu. Nah, celah lagi. Berita sama perubahan ininya apa? Iya, setelah deal jangan lupa iya. Jadi kalau cuma perjanjian aja, apalagi cuma ngomong aja, tapi nggak diikuti dengan bukti dari levering penyerahan benda bergerak itu, nanti malah berbalik. Enggak, saya nggak pernah kok menyerahkan itu. Celah lagi, gitu. Banyak kok celahnya, emang semuanya aku menungso ya. Oke, kita lanjut. Maka apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita mau MKA? Itu kita tadi baru bahas tentang aset yang kelihatan ya. Udah pusing ya aset yang kelihatan, Bu, ternyata di prakteknya katanya Mas katanya Kuku Robert, gak cocok kalau Mas. Katanya Ku Robert sama katanya Ku Michael, gini ternyata di prakteknya nggak selalu selurus di teori. Kesalahannya adalah ketika kita beda Bu praktek sama teori. Ya justru prakteknya itu harus diluruskan di teori. Sehingga kalau misalnya nanti saudara ada kasus ya, kadang ada kasus yang pengacaranya itu memanggil saksi ahli. Fungsi saksi ahli kalau akademisinya benar, dia itu bukan tentang siapa yang bayar dia, tapi tentang bagaimana meluruskan ini harusnya begini. Tapi terserah hakimnya nanti pembuktiannya gimana. Soalnya kalau kita menggok terus mari hukumnya awak dewe. Ya memang korupsi itu di mana-mana ada, tapi yang Indonesia kira untuk kena-menen. Kan kasihan anak turun kita kalau kena-menen terus ya. Berarti kalau ada teori sama praktek berbeda, kita tetap pakai teorinya. Ya. Supaya enggak jadi buah si malakama ke kalian gitu. Kecuali bisa mengcounter attack-nya nggak apa-apa. Ya seru loh sebenarnya pengacara itu kan seru ya kayak orang main game ya counter attack gitu. Nah kemudian itu baru aset ya yang kelihatan mata. Gimana kalau asetnya nggak kelihatan mata? Aset perusahaan yang nggak kelihatan mata contohnya? Nama baik, iya bener banget nama baik. Terus hak cipta, saham itu masih kelihatan Ibu. Kan memang justru perseroan terbagi atas saham.
hak cipta, kemudian apa jadi nama baik. Terus goodwill bahasa Indonesia ini kan podo itu. Ya nggak apa-apa versi Inggris. Selain itu. Hak cipta, nama baik, apalagi? Apa? Ibu sing jawab hak cipta tadi siapa ya? Oh bukan Pak Taufik ya? Oh. Mas namanya siapa Mas? Hah? Faldi Nando Aditya ya? Oh ya ya ya. Pak Taufik. Oh Muhammad Taufik. Kalau Iswatora yang mana? Oh iya Pak. Tadi saya batin kok mirip nama saya. Diana Tari Cantika. Oh, aduh Cantika. Kayak nama teman saya, bukan ini. Ahmad Fanani? Oh, bukan deh. Aziza? Gak ada. Jasmine? Andri? Oh, Andri. Ini sekalian saya hafalin ya. Liliana yang tadi. Loh. Ini Lili Nur Aktaviani. Oh, Mbak, kamu orang tua notaris tak Mbak? Lili Nur Aktaviani. Untung nggak akta notaris. Iya. Oke, apalagi hak cipta, nama baik. Nama baik kalau di haki berkaitan sama apa? Yes, benar merek. Oke. Mana yang kira-kira lebih worthy? Lebih gede nilainya untuk diperhitungkan sebagai aset yang tidak terlihat, hak cipta atau merek atau nama baik? Nama baik. Nama baik. Ketika suatu PT punya nama baik, bahkan dia mereknya berubah, orang tetap akan beli produknya dia. Seperti kasusnya perusahaan kerjasama, ini bukan perusahaan merger ya, perusahaan kerjasama, Pepsi sama Indofood Frito-Lay, kemudian berakhir perjanjian kerjasamanya, joint venture-nya berakhir, produk-produknya dia ditarik di pasaran, ciki-cikinya dia sempat ditarik di pasaran. Ya, tapi setelah itu, setelah perjanjian kerjasamanya berakhir, kemudian terjadi akuisisi si Indofood ini, Indofood, PT Indofood, CBP mengakuisisi saham dari PT yang lahir dari perjanjian kerjasama antara Indofood sama Pepsi dulu. Supaya apa? Supaya si perusahaan itu sekarang jadi masuk terafiliasi ke grupnya Indofood kan. Nah, tapi karena hak cipta dan merek atas produk-produk dari perusahaan hasil joint venture itu adalah milik, ada yang miliknya Indofood, ada yang miliknya Pepsi dari Amerika, kan enggak bisa semuanya langsung dijual belikan ya. Dilihat lagi ada yang hak cipta sama mereknya terdaftar atas nama PT atau atas nama pribadi. PT pun dilihat apakah atas nama PT yang hasil joint venture, apakah milik nama PT Indofood ataukah PT Pepsi Frito-Lay. Nah, orang seperti kita kan nggak tahu ya. Taunya adalah makan cikinya Indofood. Pertama, aduh udah nggak dijual lagi Rek, di Indonesia udah nggak dijual. Nggak masalah, kita tetap pokoknya kalau ciki itu produk Indofood kita tetap mau makan. Tuh, contoh bahwa di atas merek masih ada goodwill, nama baik. Nah, anak emas, Pak, sampai kelereng 90 ya Pak. Enak itu anak emas. Ya, tapi ya. Iya, nggak boleh ada karena diperjanjikan begitu. Beda semua, sama isinya rahasia dagangnya beda semua. Kenapa kok bisa vakum? Karena ternyata rahasia dagang, hak cipta dan merek dari perusahaan dari merek-merek yang tadi disebutkan ibunya vakum di masyarakat itu punyanya PT Pepsi Frito-Lay, bukan punyanya PT Indofood CBP ataupun perusahaan hasil patungan hasil kerjasama Pepsi dan Indofood, enggak. Nah, dia sebagai pemegang sertifikat hak cipta merek rahasia dagang kan terserah dia mau dijual apa enggak, dia enggak menjual kok.
Akuisisinya, akuisisi sahamnya, dan akuisisi aset, tapi kan tidak semua aset. Akuisisi saham itu pasti diiringi juga dengan akuisisi aset, sehingga pasti ada aset-aset yang beralih namanya. Sekalian di satu aksi korporasi itu sekalian. Tapi belum tentu semuanya, tergantung perjanjiannya. Nah, ternyata pada saat itu si pihak PT Frito-Lay dia mau sahamnya dilepas, diakuisisi oleh Indofood CBP supaya perusahaan hasil patungan mereka berdua ini bisa dikuasai Indofood CBP. Tapi syaratnya dia nggak mau kalau menginkludkan hakinya dia. Jadi alot kerjasamanya di situ. Kok nggak sekalian aja sih Umi Ciki? Lah mau pikir riset nggak Ciki kok 40 tahun. Kayak gitu. Nah tapi kita sebagai generasi micin ini, kita kan sebenarnya nggak peduli ya mereknya apa, yang penting rasanya jangan terlalu jauh. Karena micin itu sebenarnya menipu lidah kita. Micin itu ya walaupun kelihatannya ada beberapa produk rasanya beda ya, itu dikenal di lidah kita itu sama loh. Dia micin itu merangsang salah satu lokasi di lidah kita itu konek ke otak yang memberikan efek seneng micin itu. Jadi produknya diganti asalkan dia tetap mengandung MSG, itu tetap akan membuat kita seneng. Gitu. Nah, untuk menciptakan suatu produk micin yang seenak itu kan rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu tidak wajib didaftarkan sertifikatnya. Sementara kalau merek, paten, hak cipta itu kan hak cipta tidak wajib ya. Tapi bisa disertifikatkan. Merek, paten wajib. Kalau nggak ada sertifikatnya ya dianggap bukan dia yang punya. Tapi rahasia dagang justru karena dia rahasia lalu apa mau daftarno? Ya, maka rahasia dagang itu tidak perlu dirahasiakan. Tidak perlu didaftarkan. Gak akan micin. Tidak perlu didaftarkan. Ya, contoh rahasia, bukan cuma tentang bagaimana kita bikin ciki. Dan dari peristiwa Ciki itu juga membuktikan bahwa reputasi dari PT Indofood sebagai perusahaan itu segitu gedenya sampai dia nggak masalah aku bikin produk lagi orang akan tetap beli punya aku. Tapi goodwill itu walaupun sangat memegang peranan penting dia nggak akan bisa dimasukkan ke neraca. Nah terus buat apa bu kita ngurus orang itu penting nggak masuk neraca? Tidak semuanya tentang hitungan uang, tapi tentang lobby dulu, mau nggak kamu merger sama aku, mau nggak kamu tak akuisisi? Kalau dari awal bilang nggak mau, buat masih kamu bikin neraca sampai gulung komeng ya kan? Jadi mau dulu lah. Gimana orang itu mau? Karena image-nya bagus. Sama kayak kamu kalau naksir Pak, nggak apa-apa ya Pak ya, contohnya perkawinan ya. Kayak kamu naksir, nanti Pak Taufik marah lagi. Kayak kamu naksir cewek ya. Apakah ketika kamu pertama kenalan nih, saya peragakan ya, Mbak Dian, misalnya gini, mau mahar berapa? Ya, masa gitu kan enggak kan? Kenalan pertama apa Pak? Kalau kenalan pertama sama cewek yang ditanya apa ya? Saya peragakan ya. Mbak, jomblo, masa gitu? Terlalu hard selling, Mbak. Itu terlalu maksa. Mbak, namanya siapa? Ya iya. Loh Bapak ini langsung tembak langsung, ceweknya takut. Nah, kita pasti selalu pengen tahu dulu identitas. Goodwill dimulai dengan nama. Makanya kalau misalnya ada berita-berita di portal online, di berita di koran yang berkaitan dengan menjatuhkan reputasi suatu PT, itu kan akan berdampak juga kan ke nurunnya nilai sahamnya dia. Tidak selalu, tapi dia khawatir. Bahkan isu-isu seperti suatu produk itu dia diduga pro Israel atau dia pro Palestina. Sampai dia harus buat deklarasi resmi karena itu berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Apalagi sudah terbuka, ya makanya saya bicara tentang saham itu. Kalau masih tertutup ya oke. Tapi ya tetap aja lah, misalnya dia tertutup, tapi dia mau merger sama perusahaan lain. Ya ini problematik. Mau cewek itu secantik apapun ya, cantik, seksi, wis yo BH Anto ibaratnya ya Pak. Tapi sampai ngerti wong iku problematik kan yo. Males kan mau nikah kan? Ya kalau pacaran ya enggak apa-apa. Aku lo ngerti pikirannya wong lanang. Ada kalanya.
ada kalanya soalnya merger itu nggak jadi, padahal sudah kenalan. Yakni ketika, loh, Mbak, oh nggak bisa Mbak. Ini nggak bisa dibuktikan lah. Oh ya, contohnya ketika lo kan ake kan, wah kayaknya sampai sesuk ya iso. Loh, kok nggak ada ya? Tak masukin padahal. Oh ini, ketika Kimia Farma itu mau merger, udah persiapan, udah ngitung mahar, udah ngitung neraca, nggak jadi. Bagaimana suatu merger bisa tiba-tiba nggak jadi? Sama logikanya dengan orang nggak jadi nikah. Biasanya orang nggak jadi nikah. Ini waktu itu Kimia Farma nggak jadi ya, karena terjadi masalah dan lain-lain. Tapi akhirnya ketika pemerintah membentuk holding beda ya, membentuk holding, persatuan holding BUMN di bidang farmasi, Kimia Farma akhirnya bekerja sama dengan Indofarma, Bio Farma, sama Fapros untuk membentuk satu holding BUMN. Tapi semua entitas ini tetap ada, holding loh ya. Semua entitas tetap ada. Beda lagi dengan akuisisi yang semua entitas tetap ada, tapi ada pengalihan kepemilikan. Kalau ini enggak, mereka bekerja sama aja, mensinergikan supaya urusan pemerintah dalam melaksanakan hak-hak kita di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu semakin mudah. Kontrol pengawasan dan cuannya, yang untuk dikembalikan lagi ke masyarakat teorinya. Ya. Begitu. Jadi Kimia Farma mau merger sama Indofarma nggak jadi. Kalau orang nikah nggak jadi nikah, itu biasanya karena apa ya? Oke, orang tua. Selain orang tua, hah? Beda apa? Beda apa? Kamu kalau pengacaramu Michael nanti dicarikan cara kok, tenang aja. Sudah kelihatan ya kayaknya. Nggak apa-apa, yang penting cinta. Ya nggak apa-apa, beda agama, orang tua. Itu kan Mau tanya Bu. Nah itu biasanya itu Bu, goodwill itu biasanya dicatat di neraca, biasanya di laporan keuangan. dalam Jadi bentuk biasanya kalau perusahaan itu mengakuisisi sebuah perusahaan itu nilainya jauh di atas nilai buku, biasanya goodwill itu tercatat dalam bentuk sebagai aset, yaitu gini, dalam uang Bu biasanya gini, value-nya. citra suatu perusahaan, balik mana? Citra suatu perusahaan itu bisa diinterpretasikan ke dalam, jangan yang ini deh. Citra suatu perusahaan itu bisa diinterpretasikan ke dalam beberapa bentuk. Misalnya tentang bagaimana kita memvaluasi mereknya dia berapa. Memvaluasi rahasia dagangnya dia berapa. Memvaluasi citra mereknya berapa. Nah, apakah orang biasa seperti kita bisa nilai, perusahaan ini goodwill dalam bentuk mereknya nilainya berapa? Bisa nggak ya? Nggak bisa kan? Tapi itu dimasukkan dalam neraca, ya kan ya Mas ya? Nah, maka kita perlu bantuan profesi yang memang dia punya spesialisasi di bidang tersebut. Apakah konsultan Haki punya spesialisasi untuk menghitung? Seharusnya, tapi tidak. Kita nggak bisa pakai konsultan KI. Karena profesi valuasi KI itu belum ada yang tersertifikasi di Indonesia. Nah, maka untuk menghitung goodwill yang tercermin di citra merek rahasia dagang, paten juga ya kalau perusahaan teknologi, kita bisa pakai 3 pendekatan ini. Nah, mau pakai yang mana? Ya pakai aja yang paling menguntungkan bagi para pihak. Misal kita pakai, dulu aku waktu menciptakan Haki ini, aku keluar uang segini, ini buktinya. Ada di bukti neraca aku tahun sekian, terus ini bukti pembayaran dan lain-lain. Bukan pendaftarannya ya, pendaftarannya memang murah, 600.000 cipta, merek 1,5 juta, tapi mewujudkan itu, biaya research and development-nya berapa? Segini, harganya segini. Atau kalau ternyata itu brandnya itu berdampak itu ya, goodwill-nya ke masyarakat ya, citranya. Pakai market based approach.
Sudah saya kasihkan di materinya ya. Jadi ada survei tentang perbandingan. Ini loh sama-sama HP. Kenapa orang itu tergila-gila sama iPhone, padahal Samsung juga sama bagusnya kayak gitu. Dua produk yang membuktikan bahwa PT ku ini saking bagusnya ya, ini citra diri PT ku saking bagusnya. Aku jualan produk ini padahal ada kompetitor, orang akan tetap beli ini loh buktinya. Itu kita pakai pendekatan market base. Kalau kita pakai pendekatan income base, lebih gampang lagi. Kalau ini nggak pakai survei, tapi kita dapat penghasilan berapa? Penghasilan berapa dari kontrak lisensi? Kalau ada kontrak royalti juga, dan juga produk yang terdaftar mereknya itu laku berapa? Di total semua kan gampang lihatnya dan neraca. Tapi sebenarnya paling enak pakai yang market base. Kalau kita pede sama ini ya, diri kita pakai yang market base. Paling enggak oke pakai cost base. Tapi paling pasti cost base itu. Karena enggak peduli produkmu itu nanti ke depannya tetap bervalue atau enggak, reputasimu turun atau enggak, itu kan biaya yang sudah ada di neraca masa lalu. Di neraca dulu kan sudah ada. Aku kira tahu ngetokno sak mini dari research and development. Ya enggak peduli di masa depan akan gimana. Tapi pinter-pinternya kalian aja untuk menawarkan opsi tersebut yang menurutmu akan lebih menguntungkan bagi pihakmu dulu. Ya, Mas siapa namanya tadi? Fadil. Aldi. Nando gitu ya Mas. Terketuk-ketuker ya. Nah, itu tadi baru haki ya. Nanti ada lagi yang dalam bentuk data digital. Ntar saya jelasin data digital. Asli Nando. Tadi kita sampai yang, ini tadi ya. Aku mau jelas iki kan. Oh iya, kenapa merger itu bisa nggak jadi? Padahal semua sudah kita siapkan. Mbak, aku kasih reminder jamnya ya. Oke, nah bisa karena ada protes di internal. Protes di internal adalah protes dari orang tua, om, tante, atau di sini protes dari pemegang saham dan juga karyawan. Kalau yang protes itu adalah pemegang saham mayoritas, kan ya pasti gak jadi toh. Nah, tapi apakah kalau yang protes cuma minoritas, terus kita abaikan begitu saja? Kalau menurut juga undang-undang PT, setiap pemegang saham itu kan memiliki hak yang sama. Kita nggak peduli dia sahamnya berapa, selama dia daftar sahamnya, perhitungan sahamnya terdaftar di daftar pemegang saham, dan sudah pernah ada akte pemindahan hak, misalnya itu sahamnya itu bukan dimiliki dari orang yang pertama kali, tapi sudah dialihkan berkali-kali. Enggak masalah, yang penting namanya ada di daftar pemegang saham, dia bisa memperoleh hak di pasal 52, 53 Undang-Undang PT. Enggak disebutkan mau berapa sahamnya. Karena tidak boleh ada diskriminasi. Bahkan tiap pemegang saham bisa menggugat direksi dan komisaris yang menurut dia merugikan dia dalam hal apa, misalnya dengan sengaja abai terhadap hak-haknya dia. Kon gak pengumuman, kudu nilai merger ambek konsolidasi kok langsung mbok sikat no. Kenapa nggak bisa? Hah? Iya, jadi putusi dewe. Kemudian nggak melibatkan RUPS. Kenapa kok bisa protes? Karena dalam suatu proses merger, konsolidasi, akuisisi itu harus bertahap. Dan setiap tahap ini harus dilalui. Nggak bisa salah kan, santai gampang, nggak bisa. Diawali dengan hampir sama sebenarnya. Merger, konsolidasi, akuisisi hampir sama, cuma beda di akhir-akhirnya nanti. Kalau merger, awal kita pasti usulan rencana dulu. Kalau mau membahas tentang merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan perusahaan tuh di Undang-Undang PT lihat di pasal 123, 122, 123 sampai 122 sampai 141. Iya, 122 sampai 141. Tapi bukan berarti di pasal lain enggak ada ya. Contoh misalnya kepentingan pemegang saham minoritas yang dia protes karena seharusnya setelah usulan rencana ada rancangan. Nah, habis rancangan diumumkan kan? Diumumkannya itu harus 2 surat kabar harian. Apakah boleh surat kabar harian online? Ya boleh. Tapi lihatin kredibilitas dari portal medianya.
Jangan pakai wartawan botrek yang memorandum sih rotok larang. Oh, masih lebih elek mana, Pak? Sih rotok larang memorandum. Nah, kemudian harus dipastikan itu seluruh pihak internal itu sudah tahu. Kalau misalnya tahapan ini dilewati, seharusnya tidak bisa dilanjutkan ke RUPS yang mengesahkan akte mergernya, konsep akte mergernya. Apalagi sampai konsep akte merger itu dilanjutkan ke notarisnya, tidak bisa. Siapa yang berhak? Nah, kalau misalnya tetap kamu umumkan, fungsinya apa sih diumumkan? Untuk menampung protes. Protes kenapa pemegang saham bisa protes terhadap aksi korporasi restrukturisasi? Karena misalnya dia merasa itu tidak selalu tentang uang ya. Dia merasa sudah tidak setuju dengan kebijakan baru di perusahaan. Value perusahaan sudah berbeda visi misinya sama dia. Berkaitan sama citra. Bisa juga dia khawatir dengan adanya restrukturisasi itu nilai sahamnya dia bisa turun. Ya kan terserah dia mau ngapain. Karena di undang-undang PT terserah dia mau alasannya karena apa terserah. Yang penting kalau dia tidak mau, tidak menyetujui dan dia mau melepas saham itu, dia bisa meminta kepada PT untuk membeli kembali sahamnya. Nah, ini contohnya membeli kembali saham itu tidak ada di pasal 123 sampai pasal 141 enggak ada. Dia adanya di pasal 62. Jadi walaupun di Undang-Undang PT itu 123 sampai 141 udah jelas subbabnya ini tentang penggabungan, peleburan akuisisi, tapi hal-hal lain berkaitan dengan saham tetap kita lihat di pasal-pasal lain. Begitu juga dengan ini, lihatan ya. Misalnya udah selesai nih, nggak ada protes. Kalau ada protes maka selesaikan sesuai pasal 62. Di pasal 62 nanti ada masalah lagi. Coba kalau dibuka di pasal 62 yang sudah download. Yang bawa laptop kok cuma satu. Yang lain pakai apa downloadnya? Oh, mantap. Saya cuma bawa laptop ya. Jadi sungkan sama Mas Michael. Mas Michael lebih narasumber daripada narasumbernya sendiri. Oke, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan supaya tolong dibeli dong sahamku, karena aku nggak setuju sama aksi korporasi ini. Tidak setujunya dia itu tidak bisa menghentikan proses merger berjalan, tetap lanjut. Karena dia internal, karyawan juga internal. Diselesaikan dulu. Kalau nggak bisa selesai, baru nggak bisa lanjut ke, kalau yang karyawan ya, baru nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Demo-demo, kayak misalnya kemarin itu demonya Pegadaian nggak mau, BUMN Pegadaian nggak mau di merger. Ada juga kalau, bentar ya, sekalian ini ya. Ada juga kalau kreditornya, kisi ake utang nang aku, dia taunya pas kapan, pas diumumkan. Kamu mau merger ya Kak, mau merger, tapi kisah jelas ki utangnya nanti beralih ke, ya memang secara hukumnya dia beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan ya. Tapi berarti kan ada diikuti dengan restrukturisasi utang kan? Dan aku nggak pernah dikabari. Nanti prosesnya lama, aku maunya nih dilunasi dulu utangnya. Kendala lagi kreditor. Apakah bisa lanjut? Bisa. Tapi selesaikan. Cara menyelesaikannya adalah dibayar hutangnya atau tempuh cara salah satu restrukturisasi utang yang ada, pengunduran kayak atau rescheduling atau apa, atau ganti pihak. Yang penting bisa dibuktikan pada saat tanggal RUPS bahwa itu tak beresi masalah ini gitu. Iya Pak, dengar kok aku. Oh, itu salahnya nggak datang. Nggak apa-apa. Izin bertanya Bu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan mau merger, sudah sepakat nih, gitu ya, A dan B sudah sepakat. Itu nggak ujuk-ujuk langsung bisa merger ya Bu. Tapi ada jeda waktu di mana perusahaan ini harus mengumumkan gitu ya di khalayak publik. Terus baru setelah tidak ada sanggahan ataupun keberatan-keberatan baru bisa diaktekan gitu ya Bu ya.
Kata lainnya begitu ya. Gitu. Bahkan PDKT-nya itu harusnya sudah sejak usulan rencana merger. Itu sudah langsung diumumkan. Enggak, tapi biasanya tipis-tipis karyawan-karyawan ngerti lah gosip-gosip kantor. Ya biasanya gosip dengar sih itu. Tapi yang bukan gosip yang beneran harus diumumkan itu adalah setelah rancangan merger yang dibuat oleh para direksi jadi. Oke. Rancangan merger jadi diumumkan, yang diumumkan adalah rancangan. Kita dikasih waktu selama rancangan itu. Berapa minggu dikasih waktu, bisa dilihat di Undang-Undang PT ya detailnya. Kamu jadi keberatan enggak? Kalau enggak mengajukan keberatan, ya sudah, karena udah dikasih fasilitas waktu kan sama Undang-Undang PT. Berapa lama? Nah, bisa dicek di Undang-Undang PT-nya. Karena merger, konsolidasi, akuisisi. Beda-beda. Nah, udah nih ya, selesai. Yang di sini nih loh Pak. Sudah? Kalau sudah, barulah rancangan merger ini didraftkan menjadi konsep akte merger, diedarkan di RUPS. RUPS itu quorumnya berapa? Kan tergantung. Kalau zaman kita SD dulu kita taunya ya 3/4 gitu ya. Tidak selalu 3/4. Kita lihat konteksnya. Kalau RUPS-nya ini untuk restrukturisasi, maka kita pakai pasalnya bukan yang pasal 88. Kita pakai pasal yang 89. Coba dibuka. Nanti supaya enggak keliru. Ngundang-undangnya, ngundang orangnya. 89. Kuotanya adalah 3/4 di RUPS yang pertama. Kalau nggak berhasil baru nggak datang, baru RUPS kedua turun jadi 2/3. Ya, lah berarti kalau RUPS-nya ini bukan tentang aksi korporasi merger, maka kita pasti tetap pakai yang pasal 88. Beda lagi, hitungan quorumnya beda. Karena kalau hitungan quorum ini sampai salah ya dipermasalahkan pasti sama pihak-pihak yang ingin mencari celah. Nah, cara pemanggilannya gimana? Cara pemanggilannya kita pakai yang pasal 78, 75, 78, 79 dalam hal pihak-pihak yang bisa memanggil RUPS, misalnya direksinya lalai. Nah, pasal 79. Kemudian pasal 81, pasal 82. Ya, nggak apa-apa. Pasal 81, 82. Nah, terus kalau diperhatikan ya, kita kan pakai pasal 89 nih. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Setelah RUPS-nya selesai, sesuai mekanisme yang tadi saya sebutkan, prosedurnya di pasal-pasal berapa aja, di ACC nih konsep akte mergernya. Disertai juga dengan risalah RUPS. Dituangkan itu semua ke dalam akte merger, dibuat sama notaris. Merger, salinan akte merger, dan perubahan anggaran dasar berdasarkan dari risalah RUPS dan berdasarkan akte merger yang kemudian dia ternyata merubah anggaran dasar, jangan lupa diberitahukan ke Kemenkumham melalui SABH. Pertanyaannya di sini adalah yang namanya anggaran dasar. Tahu kan di anggaran dasar ya? Organisasi kan juga ada anggaran dasarnya. Isinya anggaran dasar itu apa aja? Kan seperti detail identitas, kemudian PT ini bergerak di mana, pokoknya hal-hal detail ya, hal-hal detail anggaran dasar. Bahkan Undang-Undang PT juga menyatakan beberapa hal detail seperti bagaimana caranya kamu mengklasifikasikan pemilik sahamnya, kemudian penyelenggarakan RUPS itu akan diatur lebih lanjut di anggaran dasar, diberi kebebasan oleh Undang-Undang PT. Nah, mengenai merger yang melakukan, ini hati-hatinya, mengenai merger yang berdampak kepada perubahan anggaran dasar, harus dilihat dulu. Yang namanya merger itu udah pasti merubah anggaran dasar. Kalau nggak merubah, terus apa aksi korporasi. Tapi ada perubahan anggaran dasar yang dampak akhirnya ini hanya perlu kita minta notifikasi aja ke Kemenkumham. Ada juga perubahan anggaran dasar yang kita harus nunggu approval dari Menkumham turun. Notifikasi dan approval beda ya. Notifikasi bahasa Indonesianya adalah ya, notifikasi ya bahasa Indonesia saja nih. Notification. Kalau approval bahasa Indonesianya
Beda nggak ya pemberitahuan sama persetujuan? Beda. Kalau pemberitahuan itu, tak kandani. Iya. Kalau persetujuan, Ma aku boleh ke mall tak? Enggak boleh. Tidak dapat persetujuan dari istri. Gimana Bu? Kalau persetujuan bisa beresiko tidak keluar persetujuannya kan? Tapi kalau pemberitahuan, ya pasti oke. Nah, kira-kira kondisi merger seperti apa yang kita cukup pemberitahuan aja? Yakni kita coba buka dulu, kalau isi anggaran dasar kan ada di pasal 15. Mas Nando? Ya, dibuka apa ya? Kenapa, Mbak? Mau pesona ya? Mas Nando alumni mana? Alumni mana? Oh, UPN juga. Ini ya Pak Teddy ya? Sudah pasal 15? Ampun. Loh, itu UIN itu berarti tinggalnya sekitar UIN? Oh, saya Sumbersari, Bu. Iya, anti rokok. Saya juga. Ini loh, Universitas Muhammad Seruji depannya. Iya. Sriwijaya. Jember ramai ya Bu ya sekarang. Kok cek? Rek bahasa Jember ini. Kok cek desone arek? Ya adalah mall, punya 3 kita mall. Iku apa maksudnya? Iku apa maksudnya Pak? Ya, nggak apa-apa sih. Tolong jelaskan pengertian. Gak lanjut loh ini. Punya bapak-bapak di Jember itu di Jenggawa saya punya. Oh Jenggawa. Namanya pasti Mul ya. Iya orang Jember itu banyak yang namanya Mul ya. Mulyadi, Mulyanto, Mulyono. Terus logatnya orang Jember itu tidak bisa diklasifikasikan ke Madura, tapi juga tidak bisa diklasifikasikan. Bos yang benar ya. Kalau orang Madura kan enggak gitu kan. Nah, jadi perpaduan ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jawanya, tapi nadanya Madura. Contoh ya. Duh, cok anu talah lah. Jember. Orang Madura kan enggak gitu. Ada yang Madura di sini. Lebab. Ya kan ya Pak, kan di Madura kan enggak ada kan bilang, duh cok anu talah kan ada kan. Anu itu kan bahasa Jawa. Anu talah itu bahasa Jember. C itu bahasa Jember, tapi nadanya Madura. C anu talah maksudnya ih gitu banget sih gitu. Mau kata bahasa apa? Aduh. Aduh, plat M. Oke. Ini ya, katanya moderator kita istirahat. Nah, sebelum istirahat, coba diperhatikan dulu pasal 15 sambil istirahat sambil dibaca ya. Pasal 15, harusnya anggaran dasar itu memuat apa aja. Nah, nanti kita akan bedah lagi mana yang anggaran dasar yang supaya hati-hati ya, mana yang kita ngurusnya approval, mana yang kita ngurusnya notification dan harus dilampiri dengan apa saja. Kita makan siang dulu ya supaya enggak lapar. Semaput nanti Pak Mul. Terima kasih Bapak Ibu. Dan nanti setelah istirahat, ini sampai belum kuis loh, ini kan guyon sampai Pak Mul. Nanti kita akan kuis juga ya tentang merger BUMN sama merger yayasan aja deh. Merger BUMN sama merger yayasan. Oke, terima kasih. Silakan makan siang dulu.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi sesi pertama. Setelah ini istirahat sampai dengan pukul 13.30. Jadi 13.25 sudah di ruangan ya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan beristirahat.